Persib Bandung sukses mengalahkan tamunya Arema Malang dengan skor 1-0 pada pekan pertama, pertandingan pertama Piala Presiden 2026. Persib unggul 1-0 ketika William Barros berhasil memaksimalkan umpan crossing dari Berginho. Skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Nah, gue ingin bahas jalannya pertandingan ketika ini merupakan pertandingan pertama Igor Tolik sebagai head coach dari Persib Bandung. Jadi dengan mainnya beberapa pemain baru di dalam starting 11-nya Persib, ternyata mereka sudah cukup nyetel ya. Meskipun cuma katakanlah baru 2 minggu mereka overall bergabung sebagai sebuah tim. Nah, menghadapi Arema Malang yang juga tampil dengan banyak pemain barunya, ternyata intensitas permainan tidak seperti pertandingan preseason, justru ini seperti layaknya pertandingan liga. Nah, ini menghadirkan tes serius bagi Persib dalam rangka menguji kesiapan timnya mereka untuk menghadapi pertandingan di liga yang akan bergulir. Nah, gue melihat Persib Bandung memainkan beberapa pemain barunya seperti ada Mutombo di lini pertahanan berduet dengan Pato Matrikardi. Kemudian di tengah ada Luka Menalo di sayap kanan dan juga Balsa Sekulik di lini depan. Jadi gue melihat Persib ini tampil secara tim, mereka sudah memiliki konsep bermain yang dipahami oleh semua pemainnya. Jadi bahkan pemain baru ini sudah paham pergerakan yang diinginkan oleh tim pelatih, kombinasi permainan, dan juga alur-alur bola yang harus dilakukan ketika membongkar pertahanan lawan. Jadi kalau kita ingat statementnya Coach Igor, bahwa mereka ingin melatih bagaimana melakukan membongkar sistem pertahanan lawan yang melakukan parkir bus. Nah, ini juga sudah mulai kelihatan. Ketika Persib di awal pertandingan mengambil alih jalannya pertandingan dengan melakukan serangkaian serangan-serangan yang berbahaya ke gawang Arema. Nah, dari sisi Arema, sebetulnya mereka coba mengimbangi, tapi gue melihat dari lini tengah, Persib tampil lebih cerdik, di mana kombinasi Adam Alis, Lucho, dan Berginho beberapa kali memanfaatkan ruang kosong yang dilakukan atau ditinggalkan oleh para pemain Arema. Nah, ini juga nggak lepas dari peranan dari lini serang Persib yang mampu menarik lini pertahanan Arema untuk meninggalkan posnya. Jadi kalau kita lihat ya, gue inget banget ketika Balsa Sekulik beberapa kali dia turun sampai ke tengah lapangan, di mana dia seolah-olah akan menjemput bola, tapi dia melakukan gerakan-gerakan decoy. Nah, proses golnya itu juga terjadi karena ada sebuah gerakan decoy yang dilakukan oleh Balsa Sekulik ketika dia seolah-olah akan menerima umpan diagonal passing dari Pato Matrikardi, namun dia melakukan gerakan decoy dan bola itu justru diterima oleh Berginho yang melakukan one two passing dengan Balsa Sekulik. Kemudian dari Sekulik dia memberikan umpan lagi kepada Berginho dan Berginho melakukan sebuah crossing yang diselesaikan dengan manis oleh William Barros. Jadi gue kalau melihat sekarang dari para pemain Persib, mereka tampil lebih variatif, khususnya di sepertiga pertahanan lawan. Jadi kombinasi passing antar pemain ya, khususnya dari striker dan juga dari lini sayap ini jauh lebih dinamis. Kita ingat berapa kali ada juga pergerakan yang dilakukan oleh Menalo yang menusuk masuk ke dalam cutting inside ya ke pertahanan Arema, juga berhasil melakukan sebuah passing-passing key passes kepada pemain di sisi lain. Jadi ada beberapa kali William Barros menerima bola, kemudian ada juga Ali Tanaman menerima bola. Dan ini yang membahayakan gawang dari Arema. Sementara dari Arema, gue melihat mereka agak kaget dengan intensitas yang Persib miliki. Dan sayangnya mereka baru berubah ketika di babak kedua mereka melakukan beberapa perubahan ya dari cara bermain. Nah, ini yang sudah diantisipasi oleh Coach Igor, di mana mereka melakukan pertahanan yang cukup kompak. Dan gue memuji duet antar Pato dan juga Mutombo, di mana cukup bagus. Namun di sini kita juga bisa mencermati adanya perbedaan gaya bermain antara Mutombo dan Federico Barba. Jadi kalau kita ingat musim lalu, Barba seringkali melakukan direct pass ya, diagonal pass, justru dari lini pertahanan. Justru kalau kali ini, Mutombo tidak melakukannya sama sekali.
Jadi hal itu diambil perannya oleh Pato Matrikardi. Dan Matrikardi pun tidak buruk dalam melakukan long passing ya. Cuma kalau kita mau membandingkan antara Mutombo dan Barba, tentunya tidak apple to apple. Karena secara karakteristik permainan mereka memang berbeda, di mana kekuatan fisik dari Mutombo sukses kalau menurut gua mematikan pergerakan dari Joel Vinicius. Kita ingat ya, musim lalu ketika Borneo FC bertandang ke Bandung, salah satu golnya Vinicius itu kan akibat kesalahan Barba yang melakukan man-to-man marking. Nah, di sana bisa kelihatan bagaimana aspek fisik Barba gagal memblok pergerakan dari Vinicius. Tapi kalau pertandingan kemarin, gue melihat Vinicius bahkan tidak bisa memutar badannya sama sekali untuk membahayakan gawang Teja Pakualam. Sementara dari Persib, kombinasi permainan dan juga pergerakan cerdik yang dilakukan oleh William Barros beberapa kali menyulitkan gawang dari Adi Satrio. Kan ada tuh beberapa tembakan dari Barros pertama yang diblok. Kemudian di babak kedua juga ada tembakan Balsa Sekulik ya. Menurut gue Balsa ini punya potensi besar. Striker yang mampu pintar ya untuk membaca ruang. Mampu melakukan pergerakan yang positif. Dan juga memberikan, dan dia mampu untuk membaca ruang pergerakan yang dilakukan oleh teman-temannya. Sama halnya juga dengan Luka Menalo. Mungkin kalau kita berharapnya Luka Menalo adalah pemain yang mampu tampil seperti Ciro Alves, yang mampu melakukan one-on-one, tusukan, cutting inside, gue tidak melihat karakteristik Menalo ini seperti itu. Tapi justru dia mampu melakukan sebuah pergerakan-pergerakan yang mampu menarik pertahanan lawan, mampu menciptakan ruang, dan mampu melakukan kombinasi passing di sepertiga pertahanan lawan. Jadi Menalo adalah pemain yang licin, yang bermain dengan pintar dan tidak memaksakan pergerakannya. Karena ada juga tuh, Luka Menalo melakukan sebuah cutting inside dari sayap kanan, dia memberikan passing, kalau gue nggak salah kepada Barros tuh, yang akhirnya tembakan Barros diblok oleh Adi Satrio. Dan bagi Arema juga, gue melihat di babak kedua mereka tampil lebih baik, mereka lebih terorganisir dan mereka tampak lebih lepas ya. Jadi kalau di babak pertama mereka seperti takut-takut, ragu-ragu mungkin untuk melakukan permainan terbaiknya. Di babak kedua mereka tampil lebih lepas dan mampu menekan para pemain Persib Bandung. Sementara bagi pemain cadangan yang masuk, gue melihat Notsuda sudah menampilkan potensi yang dia miliki. Meskipun hanya main sekitar 15 menit lah, 17 menit. Tapi Notsuda juga mampu tampil dengan efektif, mampu bermain dengan sabar, dan tidak banyak lama-lama tahan bola. Passingnya juga luar biasa, visi bermainnya juga bagus. Gue ingat ada satu terupas dia ke dalam kotak penalti Arema, sayangnya gagal dikonversikan menjadi gol. Nah kemudian juga gue mau nyoroti ya, Ali Tanamal juga luar biasa. Pemain muda ini mampu tampil brilian sebagai pemain yang bukan di posisinya, pertandingan pertamanya bersama Persib, dan dia adalah pemain muda. Jadi kalau dia mampu mempertahankan performa, gue yakin dia bisa menjadi backup yang pas untuk Eleanor Reinders. Nah mungkin kalau ada beberapa catatan, gue hanya melihat dari sisi Ramon Tangke yang belum menampilkan kinerja terbaiknya. Jadi dari musim kemarin pun performanya masih sosok seperti ini yang menurut gue masih belum pas dijadikan standar penampilan di tim Persib Bandung. Karena dalam pertandingan kemarin pun Ramon kerap kali gagal memaksimalkan peluang, salah melakukan keputusan, dan pergerakan dia agak sedikit menurut gue agak kaku ya. Jadi mungkin Ramon juga harus banyak evaluasi dan tim kepelatihan Persib pasti juga akan men-notch hal-hal seperti ini. Karena harapan memperpanjang kontrak Ramon kan tentunya juga inginkan kinerja yang terbaik. So, jadi ke depannya gue melihat Persib sangat berpeluang sekali untuk tampil lebih baik ya, terutama ketika para pemain timnas sudah datang, plus sang MVP Mariano Peralta. Jadi kalau ketika semua tim ini sudah komplit ya, para pemainnya sudah main ya Persib, gue melihat Persib akan lebih berbahaya sekali, terutama di lini serangan karena kombinasi permainan di sepertiga pertahanan lawan akan lebih banyak dibandingkan di musim lalu. Dan di pertandingan kedua nanti menghadapi DPMM,
Gua merasa Persib masih lebih besar peluangnya untuk memenangkan pertandingan. So, gua rasa itu aja guys. Jadi, thank you for watching my video. Bye.